Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Iqbal Jobai Ramadan dengan NIM 1101214011. Saya di sini mahasiswa dari Telkom University Kampus Jakarta. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar dari mata kuliah Manajemen Teknologi dan Inovasi. Di sini perusahaan yang akan saya bahas adalah perusahaan PT Moratelindo. Baik, di sini pengenalan tentang perusahaannya. PT Moratelindo adalah merupakan salah satu penyedia infrastruktur dan jaringan telekomunikasi swasta terbesar di Indonesia yang berdiri sejak tahun 2000. Moratelindo juga bergerak di bidang aktivitas telekomunikasi seperti kabel internet, internet provider, dan jasa interkoneksi internet. Selanjutnya, Moratelindo juga berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk pelanggan di tengah perkembangan teknologi dan perubahan lingkungan bisnis, serta melakukan inovasi produk secara terus-menerus sesuai dengan kebutuhan teknologi yang terbarukan. Di sini juga ada deskripsi produk seperti infrastruktur jaringan, serat optik, layanan jaringan, data center, dan manajemen service. Nah, di sini pertama saya akan membahas tentang analisis of the internal factor evaluation dan external factor evaluation. Nah, analisis faktor internal ini adalah kita akan membahas kekuatan dan kelemahan di dalam perusahaan PT Moratelindo ini. Gitu. Lalu untuk yang kedua kita akan membahas tentang faktor eksternal. Nah, di sini kita akan membahas tentang seperti kondisi-kondisi yang dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, regulasi pemerintah, dan kemajuan teknologi. Nah, yang pertama, yang seperti saya bilang sebelumnya, di internal analisis ini akan membahas tentang kekuatan dan kelemahan. Nah, kekuatan di sini secara garis besar nih, untuk mempersingkat waktu juga, ada ada 12 parameter yang dimana ada customer segment, ada value proposition, channel, customer relation, revenue stream, key resource, key activity, key partner, dan cost structure. Nah, di sini saya akan membahas secara garis besarnya aja yang poin-poin yang paling penting. Sebenarnya ini semua poin pentingnya, tapi untuk mempersingkat waktu, jadi yang pertama dari segi customer segment. Nah, di sini customer segment memiliki keunggulan seperti diversifikasi segmen pelanggan yang luas mencakup individu, bisnis, dan pemerintah. Namun memiliki kekurangan atau tantangan, yaitu kurangnya penetrasi di pasar pedesaan dan daerah terpencil. Selanjutnya ada customer relation, yaitu memiliki kekuatan kayak seperti layanan pelanggan yang responsif dan berkualitas tinggi. Namun kekurangannya kurangnya sistem feedback pelanggan yang efektif untuk perbaikan layanan. Selanjutnya ada cost struktur. Di sini walaupun struktur biaya yang terbilang efisien dan terkontrol, namun memiliki kelemahan seperti biaya yang tinggi untuk investasi dalam infrastruktur dan teknologi baru. Selanjutnya saya akan membahas tentang external factor environment atau EV. Di sini secara garis besarnya aja akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi dari segi politik, ekonomi, sosial, teknologi, dan environment. Nah, di sini dari segi politik kita dari asumsi saya untuk memiliki strategi isu yang seperti regulasi tentang lisensi dan spektrum frekuensi. Terus memiliki opportunity seperti dukungan pemerintah. Terus dari segi trade-nya itu regulasinya akan semakin ketat untuk meningkatkan administrasi dan biaya kepatuhan bagi perusahaan. Selanjutnya dari segi ekonomi strateginya itu seperti ketidakpastian ekonomi global dan fluktuasi nilai tukar. Nah, opportunity-nya itu apa? Seperti pertumbuhan ekonomi yang stabil. Terus threat-nya itu adalah ketidakpastian ekonomi global dan fluktuasi yang
dapat menekan biaya yang tinggi. Terus dari segi sosial, strateginya itu pertumbuhan populasi dan urbanisasi. Opportunity-nya itu seperti meningkatkan permintaan akan layanan internet dan telekomunikasi. Ternyata itu perusahaan akan memenuhi ekspektasi yang konsumen inginkan. Terus dari segi teknologi, strateginya itu akan mengembangkan teknologi baru seperti 5G dan IoT. Terus opportunity-nya itu adalah membuka peluang inovasi terbaru seputar teknologi yang terbarukan. Terus dari segi trade-nya itu persaingan akan semakin ketat karena akan semakin banyak perusahaan-perusahaan lain yang akan memunculkan inovasi-inovasi terbarukan. Terus dari segi environment, kepatuhan terhadap regulasi. Terus opportunity-nya itu kepatuhan terhadap meningkatkan citra perusahaan sebagai perusahaan yang bertanggung jawab. Terus dari segi trade-nya itu akan meningkatkan biaya operasional dan mempengaruhi strategi bisnis. Nah, di sini eksternal faktor environment tapi di bagian industri analisis. Nah, dari industri analisis ini ada seperti kayak yang sebelumnya, tapi saya nggak membahas tentang opportunity dan trade. Saya hanya membahas tentang si strategi isunya saja. Di sini dari segi industri ada kompetitor, customer, dan supplier, new entry, dan substitution. Dari segi strateginya, dari kompetitor kita akan melakukan persaingan dari perusahaan telekomunikasi yang lain. Terus dari segi customer, strateginya itu adalah melakukan perubahan preferensi dan kebutuhan pelanggan. Terus dari segi supplier, strategi itu kita tidak bergantung kepada pemasukan peralatan teknologi. Terus dari segi new entry, strateginya apa ya, seperti mencegah ancaman dari perusahaan yang baru masuk ke pasar. Terus dari segi substitution itu strateginya itu menghindari ancaman dari produk atau layanan yang perusahaan-perusahaan substansi gitu. Terus selanjutnya ada kompetisi analisis. Nah, dari segi dari tampilannya kompetisi analisis saya menampilkan secara rating. Nah, di sini ada rating, terus saya mencantumkan kompetitor yang sejalan dengan perusahaan Moratelindo ini. Yang pertama ada Telkom Indonesia dan yang kedua ada Indosat. Terus di akhiran saya menentukan apakah dari segmen ini dari parameter yang sudah ada menjadi kekuatan atau ancaman bagi si perusahaan. Nah, di sini yang pertama dari segi customer segment, saya memberikan strength karena dari segi customer Moratelindo dan perusahaan-perusahaan lain juga tidak kalah jauh dari segi customer. Terus dari segi value, di sini saya mengasih strength karena Moratelindo punya daya nilai jual yang tinggi seperti kayak menyediakan infrastruktur dan lain-lain. Terus dari segi channel, di sini saya memberikan weakness karena dari Moratelindo sendiri karena perusahaan swasta agak sulit untuk bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan di dalam negeri, kebanyakan dari luar negeri. Terus dari segi customer relationship, di sini saya memberikan weakness karena bukan sebuah ancaman yang besar, tapi namun di sini Telkom Indonesia dan Indosat memiliki customer relasi yang lebih tinggi gitu. Terus dari segi pendapatan revenue stream, saya memberikan weakness di sini karena Telkom Indonesia kita bisa lihat kayak banyak pelanggan banyaknya provider dan layanan-layanan yang diberikan dari Telkom Indonesia sendiri sehingga Moratelindo memiliki daya saing yang ketat gitu. Dari segi resource saya memberikan strength untuk deskripsinya
Karena dari segi resource, Moratelindo ini mempunyai banyak sekali layanan. Terus dari segi key activities juga Moratelindo ini sangat aktif dalam menjalin hubungan antara internet hubungan untuk terhadap ke perusahaan-perusahaan lain. Terus dari key partner juga karena eh, Moratelindo bergerak di bidang kabel jaringan fiber optik di internasional, sehingga saya memberikan di sini bintang 5 untuk Moratelindo. Terus dari cost struktur, karena biaya infrastruktur yang sangat besar dan tinggi, saya memberikan rating bintang 5 terhadap ke PT Moratelindo ini. Terus selanjutnya ada eksternal strategi faktor analisis summary. Di sini adalah kesimpulan dari yang opportunity dan threat yang sudah dibahas di slide sebelumnya. Di sini ada opportunity seperti dukungan pemerintah, pertumbuhan ekonomi, dan teknologi baru. Di sini ada bobot nilai dan di sini ada bobot nilainya juga. Terus dari segi threat-nya regulasi yang semakin ketat, ketidakpastian ekonomi global, dan persaingan untuk mengadopsi teknologi terkini. Di sini total bobot nilai dari secara keseluruhan itu 3,35, yang dimana kalau kita lihat dari pemetaan strategi ini, penilaian dari strategi ini bisa terbilang cukup kuat atau strong. Terus dari segi internal, saya memberikan di sini membahas tentang kekuatan dan kelemahan, yang dimana seperti reputasi merek, strategi pemasaran, dan jaringan distribusi. Dan kelemahannya seperti kurangnya penetrasi, kurangnya sistem feedback, dan keterbatasan dalam kapasitas produksi. Dan di sini bobot nilainya cukup rendah dari yang eksternal tadi. Kalau kita bisa lihat dari sini tergolong rendah atau low. Oke, selanjutnya TOS metric. Nah, TOS metric ini membahas tentang kayak kekuatan dan peluang. Jadi sebelumnya kalau kita membahas kekuatan dan kelemahan, peluang dan ancaman, di sini disatukan jadi peluang, kekuatan yang bisa menjadi peluang, dan kekuatan yang bisa menjadi ancaman. Terus di sini juga akan membahas tentang kelemahan yang bisa menjadi peluang, kelemahan yang bisa menjadi ancaman bagi si perusahaan itu. Nah, di sini pertama kayak kita akan bahas dari listnya dulu ya. List of strength, list of weakness, list of opportunity, list of threat. Di sini list of strength-nya ada infrastruktur, jaringan yang luas dan canggih, reputasi yang kuat di industri telekomunikasi, dan seterusnya. Terus yang list of weakness-nya seperti ketergantungan pada pemasok tertentu, biaya operasional yang tinggi, dan lainnya. Terus yang list of opportunity, pertumbuhan permintaan layanan internet berkecepatan tinggi. Terus peluangnya itu akan memajukan teknologi 5G. Terus threat itu atau ancamannya itu persaingan yang ketat di industri telekomunikasi. Terus akan merubah regulasi pemerintah. Nah, di sini ada SO strategi. SO strategi adalah strength opportunity, yang dimana kekuatan menjadi peluang. Nah, di sini yang pertama akan memanfaatkan infrastruktur jaringan yang luas untuk mendukung pertumbuhan layanan internet berkecepatan tinggi. Terus yang kedua menggunakan kemampuan inovasi teknologi untuk mengembangkan layanan 5G. Yang ketiga membangun kemitraan strategis untuk ekspansi ke pasar baru. Terus selanjutnya ada strength threat, yang dimana peluang menjadi ancaman, seperti menggunakan reputasi yang kuat untuk bersaing di pasar yang ketat. Itu bisa menjadi ancaman. Terus meningkatkan keamanan cyber dengan inovasi teknologi. Itu juga sebagai bisa menjadi ancaman, walaupun itu kekuatan dari si perusahaan. Terus memanfaatkan kemitraan strategis untuk mengatasi fluktuasi ekonomi. Itu juga bisa menjadi kekuatan yang bisa menjadikan ancaman bagi perusahaan. Terus di sini juga ada weakness of strategi.
Yang dimana kelemahan yang bisa menjadi peluang. Yang pertama ada mengurangi ketergantungan pada pemasok gitu. Terus yang kedua ada mengoptimalkan proses internal untuk mengurangi biaya operasional. Yang ketiga ada mengembangkan produk baru untuk diversifikasi dan penetrasi pasar. Terus selanjutnya ada weakness trait yang dimana kelemahan yang bisa menjadi kelemahan yang bisa menjadi ancaman. Terus di sini ada poinnya mengurangi biaya operasional untuk menghadapi persaingan ketat. Yang kedua, menyederhanakan informasi internal untuk mengadaptasi cepat terhadap perubahan regulasi, mengembangkan strategi mitigasi risiko untuk keamanan cyber. Nah, selanjutnya ada strategi rekomendasi. Di sini ada kita mulai dengan berdasarkan analisis internal eksternal beberapa strategi yang disarankan untuk PT Moratelindo. Di sini ada alternatif yang pertama memanfaatkan struktur jaringan yang luas untuk mendukung pertumbuhan layanan internet berkecepatan tinggi. Untuk rekomendasi strategi dan alasannya kita akan bahas di slide selanjutnya. Terus yang kedua, mengurangi ketergantungan pada pemasok dengan diversifikasi sumber. Terus yang ketiga, menggunakan reputasi yang kuat untuk bersaing di pasar yang ketat. Yang keempat, menyederhanakan proses internal untuk adaptasi cepat terhadap perubahan regulasi. Nah, dari strategi yang sudah direkomendasikan, kita akan mempersempit strategi tersebut menjadi ranking strategi rekomendasi. Nah, yang pertama kita akan menggunakan kemampuan inovasi teknologi untuk mengembangkan layanan 5G. Alasannya karena layanan 5G memiliki potensi pasar yang besar dan dapat meningkatkan daya saing dengan perusahaan-perusahaan yang lain. Terus yang kedua, mengoptimalkan proses internal untuk mengurangi biaya operasional. Alasannya, pengurangan biaya operasional karena dapat meningkatkan efisiensi dan profit terhadap perusahaan. Terus yang ketiga, meningkatkan keamanan cyber dan inovasi teknologi. Alasannya, keamanan cyber dapat melindungi aset perusahaan dan data-data dan dapat meningkatkan kepercayaan pengguna atau pelanggan. Terus yang keempat ada mengembangkan strategi mitigasi risiko untuk keamanan cyber. Nah, strategi mitigasi ini tujuannya untuk melindungi perusahaan dari ancaman dan memastikan kelancaran berbisnis antar perusahaan. Nah, selanjutnya ada BMC. Nah, BMC ini saya sudah memetakan beberapa. Nah, saya hanya membacakan yang label yang kuning saja ya, karena itu poin yang pentingnya saja. Maksudnya poin yang hijau itu hanya poin-poin mendukung. Nah, di sini ada key partnernya ya, pertama perusahaan pastinya. Terus dari key activity yang paling besar itu layanan fiber optiknya. Terus dari value-nya itu konektivitas yang komprehensif. Terus dari customer relationship itu seperti layanan call center 24/7. Terus dari customer segment seperti operator telekomunikasi. Terus dari key resource seperti sumber daya manusia. Terus dari channel kita melakukan penjualan langsung atau direct sales gitu. Dari segi cost structure seperti biaya infrastruktur, biaya operasional dan biaya pemasaran penjualan. Terus dari segi revenue paling besar itu dari segi sewa infrastruktur. Nah, di sini ada New BMC. New BMC adalah perbedaan dari BMC dan New BMC adalah kalau ini program yang sudah ada atau aktivitas yang sudah ada. Namun di sini program yang sudah ada, aktivitas yang sudah ada, tapi ditambah dengan aktivitas yang terkini atau terupdate atau di zaman sekarang ini gitu. Jadi yang pertama di key partner itu ada digital marketing campaign. Terus yang kedua ada layanan inovasi teknologi di bagian key activity. Terus di bagian value proposition ada layanan inovatif. Terus dari segi customer relationship community
engagement. Terus dari customer segment itu masuk ke sekolah-sekolah atau pendidikan. Terus dari segi resource itu sumber daya intelektual. Terus dari segi channel online platform. Terus dari segi cost structure itu ada biaya R&D, dan dari segi revenue itu seperti pengiriman konten, seperti pembuatan konten yang bisa mendapatkan profit terhadap perusahaan. Nah, selanjutnya kesimpulannya, PT Moratelindo ini adalah perusahaan terkemuka di bidang infrastruktur telekomunikasi Indonesia yang berfokus pada layanan berbasis serat optik, dengan kontribusinya dalam membangun jaringan serat optik nasional dan internasional. Moratelindo juga menjadi salah satu pilar utama pengembangan ekosistem telekomunikasi di Indonesia. Terus juga berperan penting dalam meningkatkan aksesibilitas dan kecepatan internet bagi masyarakat dan bisnis. Oke, mungkin sekian aja presentasinya dari diri saya. Sebenarnya presentasi ini dilakukan secara berkelompok karena terjadi masalah internal di dalam kelompok, seperti yang tidak bisa saya sebutkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.